Halo Mas Bro dan Mbak Bro, jumpa lagi di channel ini. Oke, saat ini, kita akan mereview sebuah film petualangan di lautan lepas, yang berjudul Life of Pi. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Ang Lee. Kisah ini berasal dari sebuah buku karya Yann Martel. Film ini telah memenangkan 4 piala Oscar. Langsung saja kita masuki alur ceritanya Mas Bro dan Mbak Bro, tuh, wah, keempat. Kisah film, Life of Pi. A few moments later. Bermula dari seorang penulis muda yang berada di Kanada, menerima kabar bahwa seorang pria India bernama Pi Patel, memiliki kisah hidup yang sangat menarik sebagai bahan kisah untuk bukunya. That's quite a story. Belakangan, penulis bertemu dengan seorang pria bernama Pi di rumah. Setelah percakapan singkat, Pi mulai bercerita tentang kisah hidupnya yang tidak biasa. Dia mulai dengan kisah masa kecilnya. Pi mengatakan ayahnya menamainya Piscine Molitor Patel setelah ayahnya terinspirasi oleh nama kolam Prancis yang terkenal. Piscine Molitor Patel. Pi dibesarkan di sebuah kota kecil di India bernama Pondicherry. Ketika saya masih di sekolah menengah pertama, teman-teman saya sering mengolok-olok saya karena nama saya. Itu sebabnya Pi membuat namanya terdengar lebih keren dengan mengatakan bahwa nama Pi sebenarnya adalah singkatan dari huruf Yunani Pi, yang juga biasa digunakan dalam matematika. Je m'appelle Piscine Molitor Patel. Keluarga Pi sebenarnya memiliki latar belakang agama Hindu. I was first introduced to God as a Hindu. Namun kemudian dia juga memutuskan untuk menerima agama Kristen dan Islam pada saat yang bersamaan. Met Christ in the mountains when I was 12. Dia berpikir bahwa ini akan memungkinkan dia untuk mendekati dan mencintai Tuhan. Pilihan Pi adalah sumber kekuatan dan kelemahan keluarganya. God works in mysterious ways. Ibu Pi menyambut keingintahuan Pi tentang agama dan mendorongnya untuk mengeksplorasi sisi spiritualnya. As you like cricket, Pi has his own interests. Sementara itu, ayah Pi, seorang ilmuwan yang selalu mengutamakan rasionalitas, mendesak Pi untuk mengesampingkan keyakinannya itu. Dia mengatakan dia percaya tidak ada yang memiliki ketiga kepercayaan pada saat yang sama. You cannot follow 3 different religions at the same time. Ayah Pi adalah seorang ilmuwan yang memiliki kebun binatang besar di kota. Sejak kecil, Pi sudah akrab dengan berbagai binatang dari koleksi kebun binatang keluarganya. Salah satu hewan yang paling diperhatikan Pi adalah harimau bengal bernama Richard Parker. Suatu hari, Pi dan saudara lelakinya yang penasaran mendekati kandang Richard Parker. Saat Richard Parker mendekati mereka, saudaranya bergerak sementara Pi tetap di tempatnya. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, ayah Pi datang dan memarahi Pi karena melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Untuk memberikan efek jera pada Pi, ayah Pi menyuruhnya untuk menonton Richard Parker menyerang seekor kambing hidup untuk dimakan. Tahun telah berlalu, Pi kini telah tumbuh menjadi remaja berusia 16 tahun. Dia bahkan mulai mendekati salah satu gadis yang ditaksirnya. Tapi suatu hari, ayah Pi mengatakan keluarganya berencana pindah ke Kanada. Di sana mereka tinggal selamanya. Kebun binatang milik keluarga Pi akan ditutup. Semua koleksi hewan juga akan dikirim ke Kanada untuk dijual di sana. We are selling the zoo. Patel menaiki kapal Jepang dalam perjalanan beberapa hari ke Kanada. Koki yang bekerja di kapal adalah orang yang tidak melayani keluarganya dengan baik. Badai mengerikan tiba-tiba terjadi selama perjalanan dan kapal terbalik. Pi ada di Geladak mencoba mencari keluarganya. Tapi sebelum dia menemukannya, kru melemparkan Pi ke sekoci kecil. Seekor zebra yang panik melompat ke dalam perahu dengan membawa Pi dari geladak perahu sebelum perahu itu melompat ke laut. Lompatan itu mematahkan kaki zebra, sungguh malang nasib zebra itu.
Beberapa saat kemudian, kapal Jepang yang membawa keluarga Patel tenggelam di Palung Mariana. Tidak ada yang selamat termasuk keluarga Pi, hanya Pi seorang dan beberapa hewan yang beruntung. Namun demikian, Pi untuk sementara melihat bayangan di sekelilingnya. Diperkirakan dia adalah salah satu yang selamat. Satu-satunya bayangan terlihat adalah Richard Parker, yang tampaknya telah melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Sekoci tempat Pi berada adalah perahu kayu kecil yang dicat putih, setengah tertutup terpal. Di bawah kain itu, ada panduan bertahan hidup dan sedikit makanan. Setelah badai berlalu, Pi mendapati dirinya berada di perahu yang sama dengan zebra dan orangutan. Saat menutupi terpal yang menutupi sebagian perahu, ia menemukan seekor hiena liar yang mencoba menyerangnya. Pi mencoba mundur sejauh mungkin ke ujung perahu yang lain. Hiena kemudian menyerang zebra yang sakit dan rentan. Dia juga membunuh orangutan dalam upaya untuk melawan. Tak lama kemudian, Richard Parker tiba-tiba muncul di balik terpal. Dia keluar dan membunuh hiena. Kemudian dia kembali dengan tenang dan bersembunyi di bawah terpal selama beberapa hari berikutnya. Pi menyadari bahwa sifat Richard Parker cepat atau lambat akan merugikannya. Maka, ia pun akhirnya membuat rakit buatan, yang dirakit menggunakan jaket pelampung dan bahan seadanya yang bisa ia temukan di atas perahu. Rakit itu digunakan oleh Pi untuk memanjat dan menjaga jarak dari Richard Parker, yang masih tinggal di perahu. Pi tidak terlalu suka membunuh binatang. Namun untuk bertahan hidup, ia mulai belajar memancing dan menangkap ikan di laut di sekitarnya. Hasil tangkapan Pi ternyata cukup untuk memenuhi kebutuhan makannya, bahkan makanan Richard Parker. Suatu hari Richard Parker melompat ke laut untuk menangkap ikan secara langsung. Namun, Pi memperhatikan bahwa Richard Parker juga perlahan bergerak ke arahnya. Pi kembali ke perahu. Sementara itu, sebagai hewan darat yang secara alami tidak pandai berenang, Richard Parker kehilangan energi dan hampir tenggelam. Pi berpikir, hidup di kapal akan jauh lebih mudah tanpa Richard Parker. Tapi kemudian dia melihat mata Richard Parker, yang membuatnya bersimpati. Richard Parker pun dibantu oleh Pi kembali ke perahu, dan Pi kembali ke rakit. Suatu malam, seekor paus besar tiba-tiba melewati perahu. Pergerakan paus tersebut menyebabkan gelombang di laut, akhirnya merusak rakit Pi dan semua perbekalan yang tertinggal di sana. Sejak itu, Pi tidak punya tempat untuk jaga jarak dari Richard Parker. Dia memutuskan untuk melatih Richard Parker agar dia bisa hidup di sekoci yang sama dengannya. Upaya itu pun berhasil. Pi dapat membantu Richard Parker memahami batas-batas yang tidak boleh diterobos. Sementara itu, kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Pi tidak tahu di mana mereka berada atau sudah berapa lama mereka mengambang di laut lepas. Pada titik tertentu, Richard Parker yang lemah menjadi tidak sadarkan diri di pangkuan Pi. Beberapa minggu kemudian, mereka tiba di sebuah pulau asing yang penuh dengan tanaman merambat. Di dalam, Pi dan Richard Parker menemukan hutan yang penuh dengan mirkat, mata air tawar, dan berbagai jenis tanaman yang dapat dimakan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Pi dan Richard Parker dengan cepat mengisi kembali tenaga mereka dengan sumber air dan makanan di hutan. Saat fajar, Richard Parker kembali ke perahu. Sementara itu, Pi memanjat pohon dengan kawanan mirkat. Di pohon, Pi menemukan gigi manusia di dalam bunga. Rupanya, pulau itu berubah menjadi tempat yang berbahaya di malam hari. Air mancur pulau berubah menjadi genangan air asam yang membunuh ikan-ikan di dalamnya. Pi
Pi menyimpulkan bahwa pulau itu adalah pulau karnivora di mana mereka bisa diburu semua makhluk yang tinggal di sana. Keesokan paginya, Pi dan Richard Parker meninggalkan pulau dan hanyut selama berhari-hari. Pada akhirnya, Pi dan Richard Parker tak terasa berada di sebuah pantai, yaitu pantai Meksiko dengan kondisi mereka terbaring lemah. Begitu mereka mencapai bibir pantai, Richard Parker dengan cepat pergi dan memasuki hutan, menghancurkan perasaan Pi. Harimau itu bahkan tidak melihat ke arah Pi ketika dia pergi. Relationship to an end in some way. Pi diselamatkan oleh penduduk setempat dan dibawa ke rumah sakit. Ketika kondisinya membaik, dia berbicara dengan para perwakilan perusahaan asuransi kapal Jepang yang membawa mereka. Tapi mereka tidak percaya. A story we can all believe. Pi kemudian mengganti karakter dalam ceritanya dengan orang sungguhan. Dalam versi kedua ini, hiena mewakili juru masak yang jahat, zebra adalah kapten kapal, dan orangutan adalah ibu Pi. Pejabat asuransi masih tidak bisa mempercayainya, tetapi mereka pergi dan berhenti mengganggu Pi. Investigators didn't seem to like the story exactly. Di akhir cerita ini, seorang penulis muda yang mewawancarai Pi memperhatikan dalam cerita kedua bahwa Pi adalah Richard Parker. Pi bertanya kepada penulis muda versi cerita mana yang dia sukai, dan penulis muda itu menjawab yang pertama. Pi mengatakan bahwa, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, menjadi seperti keajaiban dalam cerita pertama. My family dies and I suffer. Demikian ringkasan film Life of Pi, semoga dapat menghibur Mas Bro dan Mbak Bro, harap maklum aja durasinya sebentar, namanya juga review jalan cerita film, boleh di subscribe, gak juga gak apa-apa, terima kasih. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.